Halo, selamat malam teman-teman semuanya, adik-adik juga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang aplikasi atau pemanfaatan enzim endonuklease restriksi. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, saya bahas tentang enzim endonuklease restriksi, maka hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari enzim tersebut. Oke, mengulang pertemuan sebelumnya, jadi enzim endonuklease restriksi itu adalah enzim yang memotong DNA di tengah-tengah DNA itu sendiri, jadi bukan dari ujung. Nah, enzim endonuklease restriksi itu mengenali urutan DNA yang bersifat palindrom, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kalau dibaca dari arah yang berlawanan, bacaannya sama. Nah, pada gambar ini terlihat yang diberi lambang kotak yaitu GAATTC, kemudian sebaliknya juga dibaca menjadi GAATTC. Oke, nah kemudian berdasarkan pemotongannya, enzim restriksi dapat menghasilkan sticky end seperti pada gambar. Jadi di sini ujungnya tidak rata, ada tumpang tindih atau dikenal dengan istilah overhang, atau menghasilkan ujung tumpul, yaitu ujung yang rata. Nah, apa sih kemudian penerapan dari penemuan enzim endonuklease restriksi ini? Oke, yang pertama adalah penerapannya adalah RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Boleh dibilang kasarnya adalah variasi hasil pemotongan enzim. Nah, yang pertama, RFLP ini dapat dipergunakan untuk menentukan genotip dari organisme atau seseorang. Misalnya, kita bisa lihat alel normal atau alel A yang bersifat dominan itu dapat dipotong menggunakan enzim restriksi EcoR1 pada 3 titik, yaitu titik pertama, kedua, dan ketiga, sehingga nanti akan menghasilkan potongan dengan panjang 8 kilobasa atau 0,8 kilobasa atau 800 base pair sebenarnya, dan 0,5 kilobasa atau 500 base pair. Nah, sedangkan alel mutan yang menyebabkan penyakit bersifat resesif atau A kecil, ini muncul akibat adanya mutasi pada titik pengenalan EcoR1 kedua, sehingga dia hanya akan dipotong di 2 titik, dan kemudian menghasilkan fragmen DNA dengan panjang 1,3 kilobasa. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi ini? Nah, kita bisa mengidentifikasi dengan cara mengisolasi DNA seseorang, ya kan? Kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi, dan selanjutnya di elektroforesis. Oke, nah kita bisa lihat kemudian di sini untuk orang atau organisme yang memiliki alel homozigot dominan, maka kita akan bisa melihat dia memiliki 2 fragmen, yaitu 0,8 kilobasa dan 0,5 kilobasa di sini. Nah, fragmennya di sini tebal karena kita harus ingat masing-masing fragmen akan berjumlah sepasang. Jadi ketebalan pita pada elektroforesis itu menandakan konsentrasi. Sedangkan organisme homozigot resesif, dia akan memiliki 1 pita saja dengan panjang sebesar 1,3 kilobasa. Oke, ingat dalam elektroforesis, rantai yang lebih kecil bermigrasi lebih jauh. Nah, bagaimana dengan organisme heterozigot? Kalau organismenya heterozigot, maka dia akan memiliki 1 alel A kecil, sehingga di sini dia akan memiliki fragmen DNA dengan panjang 1,3 kilobasa, dan memiliki alel A besar yang jika dipotong dengan EcoR1 itu akan menghasilkan fragmen 0,8 kilobase dan 0,5 kilobase. Oke, jadi misalnya pada contoh kasus sickle cell anemia menggunakan RFLP, kita bisa mengidentifikasi apakah seseorang itu normal atau carrier. Berikutnya adalah pengungkapan kasus kriminal.
Misalnya pada contoh cerita di sebelah, seorang wanita meninggal di rumahnya akibat perampokan. Di tangan korban terdapat pisau yang berisi darah. Jadi diduga perempuan tersebut melawan sehingga dia berhasil menusuk pelaku. Nah, diketahui terdapat 2 orang yang datang ke rumah wanita tersebut pada kasus kejadian. Nah, kemudian polisi berusaha memburu 2 orang ini sampai akhirnya 1 bulan kemudian kedua tersangka berhasil dibawa ke kantor polisi untuk uji DNA fingerprint. Oke, nah di sini polisi mengekstrak DNA dari darah yang ada di pisau wanita tersebut, mengambil DNA dari jaringan pelaku 1, F1, kemudian jaringan pelaku 2 atau F2. Kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi, dan akhirnya di elektroforesis. Nah, kita bisa lihat kemudian ini adalah darah dari pelaku, jadi ini adalah pola DNA-nya dari yang membunuh, dan ini adalah tersangka. Nah, dengan mencocokkan pita DNA pada darah dengan 2 tersangka, maka kita akan tahu yang mana berperan sebagai pelaku. Nah, oke, kita lihat pita pertama, jadi semuanya match, semuanya cocok. Kemudian pita kedua dari darah itu cocok dengan pelaku 2. Kemudian pita ketiga pada sampel darah cocok dengan pelaku pelaku ke-1 dan kedua. Kemudian pita keempat dari DNA yang di darah itu cocok dengan pelaku pertama dan kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat pola yang ada pada darah di pisau wanita cocok dengan tersangka 2. Sehingga dari sini polisi akan tahu bahwa benar yang dari dua tersangka ini pelaku pembunuhan adalah tersangka 2. Karena pola DNA-nya atau pola fingerprint istilahnya itu sama dengan darah yang terdapat pada pisau korban. Kasus yang lain, RFLP ini atau restriction fragment length polymorphism itu dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seorang anak itu benar anak dari kedua orang tuanya. Nah, saya ambil contoh dari komik populer yaitu film Naruto atau serial Naruto. Naruto sebenarnya sih bukan Naruto, ini serial Boruto ya, yang anaknya Naruto. Jadi suatu ketika Sarada tidak yakin bahwa dia adalah anak dari mamanya, yaitu Sakura. Karena dia menduga bahwa dia adalah anak dari wanita lain, yaitu Karin. Nah, akhirnya dia pergi ke lab Orochimaru untuk melakukan uji DNA. Nah, untuk melakukan uji tersebut, dia membawa sampel DNA dirinya, ayahnya, yaitu Sasuke, ibunya Sakura, dan orang yang diduga ibunya. Nah, jadi yang diduga ibunya, yaitu Karin. Nah, jadi DNA dari Sarada, Sasuke, Sakura, dan Karin ini kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi dan selanjutnya di elektroforesis. Nah, muncullah pita, ini adalah pita Sarada, ini pitanya pita DNA-nya Sasuke, hasil pemotongannya, ini Sakura, dan ini Karin. Oke. Nah, untuk menganalisis data ini, satu yang harus kita tahu bahwa DNA dari seorang anak, ya kan, adalah setengah berasal dari ayahnya dan setengah dari ibunya atau hasil percampurannya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita menemukan pita DNA, misalnya contohnya di sini, ya kan, pita pertama ini tidak ditemukan di ayahnya, maka harus ditemukan di ibunya. Oke, dengan analisis tersebut, maka pertama kita bisa lihat di sini, pita pertama, DNA pertama ini diperoleh Sarada dari ibunya. Nah, jadi belum terlihat apakah ibunya Sakura atau Karin. Dari pita kedua, Sarada peroleh dari ayahnya, yaitu Sasuke. Kemudian pita keempat, nah ini kemudian mulai terlihat jelas. Yang cocok dengan pita keempat dari Sarada itu adalah Sakura. Jadi kuat sekali dugaan bahwa memang benar Sakura adalah ibunya. Oke. Kemudian
Pita keempat juga dimiliki oleh Sakura atau Sarada dapat dari ibunya. Ya kan? Dan pita kelima itu diperoleh Sarada dari ayahnya yaitu Sasuke. Nah, berdasarkan kecocokan pola ini, maka kita dapat simpulkan bahwa Sakura benar merupakan ibu dari Sarada dan bukan Karin. Oke, ya. Nah, manfaat lain dari enzim restriksi adalah dalam pembentukan DNA rekombinan. Nah, dalam pembentukan DNA rekombinan, misalnya contohnya untuk produksi insulin, itu ada beberapa fase, yaitu isolasi gen insulin dan vektor, kemudian DNA rekombinan, transformasi dan seleksi, dan kemudian ekstraksi dan purifikasi protein. Nah, di mana peran dari enzim restriksi? Peran dari enzim restriksi adalah memotong gen yang target dan juga memotong plasmid, sehingga nanti gen pengkode insulin dan vektor itu bisa disambung menggunakan enzim yang namanya ligase. Nah, selanjutnya nanti DNA rekombinan ini kemudian ditransfer ke bakteri dan selanjutnya bakteri ini akan mampu menghasilkan insulin. Nah, pembahasan lebih lanjut akan saya bahas mengenai rekayasa genetika ini di webinar yang memang dikhususkan untuk adik-adik SMA karena memang dasar banget, yang bisa dilihat di Facebook. Oke, sekian yang bisa saya bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih.